ya, dan sedikit kisah yang ada di Uhud ini. Sebenarnya kisah Uhud ini panjang sekali. Ya silakan Bapak Ibu baca buku-buku sejarah ya tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang recommended itu yang ditulis oleh Saifur Rahman Mubarakfuri. Ya, dalam terjemahannya buku Arabnya itu Ar-Rahiqul Maktum, terjemahannya perjalanan hidup Nabi ya dari lahir hingga wafat, kalau nggak salah terjemahannya. Penting Bapak Ibu kita punya buku-buku sirah atau sejarah seperti ini, karena kita akan ngaku cinta Nabi. Kalau kita ngaku cinta Nabi, kita nggak pernah baca sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para ulama kita selalu mereka mendiktekan sejarah-sejarah Nabi ini diceritakan kepada anak-anak mereka, Pak Ibu. Sehingga mereka punya idola yang betul-betul patut untuk dijadikan idola, yaitu Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai salah idola. Ya, jangan sampai anak-anak kita lebih tahu berapa jumlah anggota keluarga Raffi Ahmad dibandingkan jumlah anak-anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, berapa jumlah anak Raffi Ahmad, Bu? Jangan pura-pura nggak tahu, ibu-ibu. Itu jadi Rio kan Raffi ini tahu semua tentang Raffi Ahmad gitu kan, karena muncul terus diikutin IG-nya gitu ya. Rasulullah berapa putra putrinya, Pak Ibu? Putra putrinya? Ya putra putri Nabi itu ada 7 orang. Berapa laki-lakinya, Pak? Berapa perempuannya, Pak? 4 laki 3 perempuan. 3 ya, 3 ya, laki-laki 4 perempuan. Artinya kita dan menyelami kehidupan rumah tangga Nabi itu atau keseharian Nabi itu luar biasa, Bapak Ibu. Kita akan melihat aplikasi dari Al-Quran itu dalam kehidupan Nabi. Riyadus Shalihin ini hadis. Hadis ini lebih ensiklopedis, Ibu. Dia hadis-hadisnya banyak tentang akhlak, tentang ya, dia nggak ke sejarah aja. Kalau ke sejarah, kalau lebih enaknya kita beli khusus buku tentang sejarah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita lebih dekat mengenal sosok yang menjadi panutan kita dalam keseharian kita seharusnya. Ya, karena Nabi ini, Bapak Ibu, beliau hadir bukan hanya sebagai panutan kita dalam masalah sholat, bukan hanya sebagai panutan kita dalam masalah bagaimana puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi Nabi hadir, beliau juga hadir selaku pemimpin bagi negara. Beliau hadir juga selaku pemimpin bagi rumah tangganya. Ya, Nabi hadir selaku ayah, Nabi juga hadir menjadi selaku kakek. Ya, Nabi punya anak-anak, Nabi punya cucu. Bagaimana Nabi kepada istrinya, bagaimana Nabi kepada Nabi kan manusia super sibuk, Bapak Ibu. Ada di sini yang lebih sibuk dari Nabi. Ya, tapi Nabi masih punya waktu untuk keluarga. Ada di sini yang istrinya 2. Yang 3, yang 4 diam-diam ya. Nabi istrinya ketika Nabi masih hidup ya ketika Nabi wafat, istri-istri Nabi yang ada pada saat itu ada 9 orang. Ya, akan tapi apa? Nabi bisa memanajemen masing-masing keluarganya tadi, dan masing-masing mereka merasa mereka yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kehidupan rumah tangga Nabi itu menarik, Bapak Ibu. Ya, kehidupan Nabi secara umum, bukan hanya rumah tangganya. Bagaimana keseharian Nabi, bagaimana Nabi di masjid, bagaimana Nabi di rumah, ya bagaimana Nabi di pasar. Artinya ini sosok yang luar biasa yang harus kita jadikan panutan. Lalu bagaimana kita menjadikannya panutan kalau kita tidak membaca sejarah kehidupannya atau hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Bu? Oh, bukunya. Ya, nanti saya coba lihat di grup, Bu ya. Itu nanti infaknya berapa?
Oh, enggak, ibu beliin aja di Indonesia, sini nggak ada jual. Di sini, oh di sana ya. Di sini bahasa Arab ada, ibu mau? Paling anak saya jadinya. Oh. Ya itu, baik. Tentang ya di Uhud ya, tentang Uhud. Berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Masjid Nabawi. Kita nggak lewat Sabah Masjid, Pak ya, Kang ya? Karena lagi tutup. Oh, lagi tutup kan? Dari Kiblatan sampai kanan gitu. Oh gitu, lagi tutup. Perbaikan jalan. Baik, kita nggak bisa melewati, ada satu lagi tempat bersejarah sebenarnya, yaitu Sabah Masjid, Masjid 7. Yang di situ terjadi perang Khandak ya, perang Khandak, perang Parit. Ya, perang Parit atau dikenal dengan perang Ahzab. Ya, dikenal dengan perang sekutu di tahun ke-5 Hijriah. Ya, di tahun ke-5 Hijriah, 2 tahun setelah perang Uhud ini. Ya, 2 tahun setelah perang Uhud, di mana di situ masih mau dengar cerita nggak, Ibu? Udah bosan nggak? Kita udah mau sampai hotel. Ya, perang kenapa, Bu? Kalau ibunya mau dengar, saya mau cerita. Ya, jadi perang Khandak ini terjadi tahun ke-5 Hijriah. Ketika itu orang Yahudi dulu kan tinggal di Madinah ini, Bapak Ibu. Pertanyaan, kenapa Yahudi sampai tinggal Madinah? Ya, Yahudi kenapa mereka sampai tinggal Madinah? Mereka bukan orang sini, Bapak Ibu. Mereka datang dari tempat mereka, lalu datang ke Madinah. Ini tujuan utama mereka sebenarnya ingin menyambut Nabi yang disebutkan di kitab Taurat mereka. Mereka ceritalah sama penduduk Madinah sini dulu sebelum Nabi datang, bahwasanya kami ini sedang nunggu Nabi yang disebutkan dalam kitab kami. Kami ini keturunan para Nabi, karena Nabi itu banyak diutus di kalangan Bani Israel, Bapak Ibu. Dan mereka berharapnya Nabi terakhir itu juga dari kalangan mereka. Mereka tahu betul ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab mereka. Tahu persis. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi itu seperti mereka mengenal anak mereka. Saking detailnya mereka tahu ciri-ciri Nabi tadi. Makanya orang penduduk Madinah kenapa mudah menerima Nabi, Bapak Ibu? Karena mereka sudah setiap hari dengar tentang Nabi Muhammad. Diceritakan oleh orang Yahudi tadi. Wah, ya Nabi terakhir itu sifatnya seperti ini, orangnya seperti ini, ya bentuk fisiknya seperti ini, dia akan muncul di tempat ini. Ternyata ketika muncul, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena bukan dari kalangan mereka, bukan dari suku mereka, bukan dari bangsa mereka Bani Israel. Padahal mereka tahu persis itu Nabi terakhir. Nah, singkat cerita, mereka dulu tinggal damai di sini. Nabi ketika datang sini, Nabi nggak ngusik mereka. Nabi membuat perjanjian dengan mereka, ya, sehingga mereka bisa hidup aman di kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu, hingga akhirnya mereka bersekongkol, sepakat di antaranya Bani Ghatafan, dia datang, Bani Nadir, ya dia datang ke orang-orang Mekah, kafir Quraisy, untuk membangun aliansi untuk memerangi Nabi secara bersamaan. Karena mereka melihat kalau diperangi secara bersamaan Muhammad pasti kalah. Maka terkumpullah pasukan mereka pada saat itu, ya sekitar 10.000 orang. Melihat pasukan besar ini, Nabi pada saat itu sudah kewalahan, Bapak. Peperangan demi peperangan kecil itu sudah terjadi sebelumnya setelah perang Uhud. Menjelang Khandak ini ada peperangan lagi. Ya maka Nabi dan para sahabatnya cukup kewalahan pada saat itu. Dan jumlah mereka terlalu besar untuk dihadapi 10.000 orang. Maka pada saat itu Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang berasal dari Persia, negara adidaya pada masa itu, dia mengusulkan kepada Nabi untuk bangun parit. Karena Madinah ini, Pak Ibu, dikelilingi oleh bukit-bukit ini. Kita lihat ya, dikelilingi bukit Uhud. Dan dulu juga ada banyak pohon kurma di sini, Pak Ibu, dulunya. Sehingga satu-satunya jalan yang tersisa Khandak itu daerah sini, Pak Ibu. Ini Khandak nih dulu, panjang ke belakang sini dulu Khandak, belakang bukit ini. Ya, maka itu tinggal jalan yang tersisa sekitar, ya jaraknya sekitar 3 km yang tersisa terbuka lebar untuk bisa dimasuki oleh, ya, orang-orang kafir Quraisy. Maka Salman Al-Farisi, ya, mengusulkan kepada Nabi apa? Agar dibangun atau digali parit. Ya, digali parit. Bayangin Bapak Ibu, tanah seperti ini keras luar biasa tanah, bebatuan ya.
dengan alat seadanya pada masa itu dan musim dingin. Musim dingin. Pada saat itu Nabi sendiri dan para sahabat kelaparan. Para sahabat coba ngadu sama Nabi, "Wahai Rasulullah, kami kelaparan." Lalu mereka lihatkan perut mereka kepada Nabi. Ternyata perut mereka itu diikat dengan satu batu, Pak Ibu, saking kelaparannya. Lalu Nabi sambil tersenyum, Nabi buka bajunya. Mereka lihat Nabi mengikat perutnya dengan 2 batu. Semuanya kelaparan pada saat itu. Ya, kita udah sampai hotel ya, Pak Ibu. Semua kelaparan. Maka tapi mereka tetap menggali. Mereka gali selama 10 hari kurang lebih. Yang menggali parit tadi agar apa? Agar kafir Quraisy tadi dan sekutunya tidak bisa masuk. Ya, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi yang bersekongkol dan orang-orang Ghatafan yang juga bersekongkol pada saat itu ingin memerangi Rasulullah, yang mereka tidak masuk. Ada satu pintu, ya, satu pintu yang dijaga oleh ya Bani Quraizah, benteng. Bani Quraizah itu orang Yahudi juga. Dia tinggal di Madinah juga. Tinggal satu pintu itu yang kurang aman. Ini bisa masuk nanti orang kafir Quraisy tadi dari situ. Kita sampai hotel. Bersambung ya nanti ceritanya. Ya, kita sampai hotel. Baik Bapak Ibu, siapkan dulu barang-barangnya, persiapkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Barang-barang yang tadi dibeli, kurma, coklat-coklatnya, anggurnya, segala macam. Baik, untuk agenda ibu-ibu free ya. Artinya ibu-ibu bebas mau ngapain ya, mau perbanyak ibadah. Packing udah boleh packing ya, packing. Bapak-bapak ingat kita asar nanti